Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillahi yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, imamil yatim, imamil salamah, khataman nabiyyi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayah, amma ba'du. Yang terhormat tentunya saudara-saudaraku, kakak-kakakku, ikhwan majelis taklim at-tazkir yang insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang terhormat al-alim, al-ulama, umaro, tokoh masyarakat setempat yang insyaallah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, berkat karunia Allah, kita berkumpul kembali, bertatap muka kembali dalam suasana yang baik, keadaan tubuh insyaallah sehat semua. Semoga suasana yang baik, tubuh yang sehat, cerminan iman kita yang baik dan iman kita yang sehat. Zahiran wal batinan, semuanya baik berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah apabila rahmat yang diberikan oleh Allah ini kita syukuri bilisan alhamdulillahirabbil alamin, biarkan tentunya memaksimalkan, mengupayakan dengan segala cara dan upaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ditambah oleh Allah nikmatnya apabila kau laksanakan perintahku, menjauhi larangan Allah. Itu adalah salah satu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Apabila manusia ini bersyukur, maka akan ditambah nikmat, akan semakin dibahagiakan oleh Allah. Tetapi sebaliknya apabila dia tidak mau bersyukur, suatu hari nanti azab Allah sangatlah pedih. Saudaraku rahimakumullah, salawat teriring salam keharibaan junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid din wal akhirah. Saudaraku rahimakumullah, segala sesuatu ciptaan Allah mempunyai makna dan arti, saling terkait, bermanfaat. Segala sesuatu ciptaan Allah, tak ada yang tak bermanfaat. Bahkan virus corona yang saat ini ada, yang katanya ini adalah ciptaannya manusia, tetap bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Satu dunia dibuat guncang. Ada yang kesulitan, ada juga yang diuntungkan. Ada yang dirugikan, juga ada yang diuntungkan. Jadi tidak ada yang tidak membawa manfaat. Manfaatnya apa salah satunya? Manfaatnya salah satunya sekarang kita yang dahulu kala menyepelekan kebersihan, sekarang kita bersih. Sering pakai hand sanitizer, cuci tangan. Sekarang kita menjaga hirupan udara dengan masker biar tidak tertular penyakit. Tumbuh kedisiplinan, tumbuh semakin dia sayang kepada dirinya, kepada tubuhnya. Alhamdulillah adanya corona yang kemarin sibuk di luaran, sering melupakan keluarganya, sering tak ada waktu terhadap keluarganya. Dengan adanya lockdown dan sebagainya, bisa ada waktu dengan keluarganya. Yang kemarin mungkin sedikit sombong, tidak pernah memikirkan besok makan apa, karena dia selalu merasa besok akan selalu ada pekerjaannya. Hari ini dia berpikir, saya besok makan apa? Yang kemarin sedikit pemborosan, sekarang dia tekan benar-benar dia bisa berhemat. Ada dampak. Ingat, di mana ada sebab pasti ada akibat. Ada baik, ada buruk, tergantung manusia. Maka saudaraku, kalau kau bisa sayang terhadap corona, kau bisa sayang terhadap tubuhmu karena corona, kau bisa takut karena corona, maka alangkah tidak baiknya kalau kau tak punya rasa takut kepada Allah, tak sayang kepada Allah, dan tidak hati-hati dalam menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, waktu yang diberikan oleh Allah ini panjang. Saking panjangnya sampai kita tidak tahu kapan waktu ini akan berakhir. Dan dalam keadaan apa serta di mana posisi kita di saat waktu yang diberikan oleh Allah ini akan berakhir, kita tidak tahu. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, wal asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka jangan kau sia-siakan waktu. Jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan terbuang percuma. Kalau harta bisa dicari, sakit bisa diobati. Tapi kalau waktu ini sudah hilang, dia tak akan kembali lagi. Waktu di dunia ini yang panjang yang kita tidak tahu kapan dan di mana akan berakhir. Ternyata ini adalah waktu kita juga nanti di akhirat. Kenapa saya bilang ini juga waktu kita di akhirat? Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Maka pergunakanlah sebaik mungkin, rawatlah sebaik mungkin, tanamlah tanaman yang baik karena ini adalah ladang, agar berbuah kebaikan. Nah, di dalam merawat ladang ini tadi ada tata caranya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam merawat ladang. Salah satu contoh, wajib disirami. Wajib dibersihkan dari hama.
tanahnya wajib dia apa jenenge? Dibajak. Wajib dipupuk. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita ini. Maka salah satunya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini di dalam agama dikatakan, di dalam Al-Quranul Karim, bahkan Rasulullah mengatakan, sholat 5 waktu ini adalah tiangnya agama. Apabila kau kerjakan, berarti kau tegakkan agama. Apabila kau tinggalkan, berarti kau runtuhkan agama. Karena ladang ini kita ingin menghasilkan yang baik, ayo kita jaga sholat 5 waktu kita dengan baik dan benar pula. Kita sholat ini sudah berkali-kali. Kalau dihitung sudah ratusan rokaat kita melaksanakan ibadah sholat. Dari akil balik, bahkan dari balita, kita diajak oleh kedua orang tua kita untuk melaksanakan sholat. Sampai saat ini usia sudah ada yang 42, ada yang 45, sudah ada yang 38. Saat ini kita ada yang mungkin sudah 40. Pak Edi 40 berapa? Pak Edi sudah 54 tahun. Dari akil balik sholat sampai sekarang 54 tahun. Ternyata kita masih jauh dari kata kemenangan. Saya dari akil balik sampai saat ini masih jauh saya pribadi dari kata kemenangan. Kenapa kok jauh dari kata kemenangan, Gus? Apa maksudnya? Terkadang dalam 1 tahun kita masih banyak kekalahan. Sholat 5 waktu, ini pertanyaan kita bersama. Kenapa kok kita sulit untuk khusyuk di saat sholat 5 waktu? Sholat dari akhir balik, bahkan kita sholat dari balita, sampai saat ini kenapa kok belum pernah merasakan khusyuk? Apa itu maksudnya khusyuk? Khusyuk itu maksudnya merasa benar-benar dekat, taqarruban ilallah di saat melaksanakan ibadah. Bisa bergetar di mana jiwa, bisa merinding di mana tubuh, terkadang merasa bahagia di saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka alangkah ruginya manusia kalau selama hidupnya dia tidak bisa merasakan nikmat taqarruban ilallah. Sedangkan sholat adalah salah satu sarana media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju nikmat tersebut. Kita sudah merasakan nikmat. Makan enak sudah nikmat, bisa bercerita. Betapa nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap istri kita di saat kita sedang melakukan itu, betapa nikmatnya. Minum minuman yang nikmat sudah. Nikmat Allah semua sudah kita rasakan. Kalau kita belum bisa merasakan nikmat kepada yang memberi nikmat, kita belum bisa merasakan bergetarnya di mana jiwa, alangkah ruginya. Contoh ini, kalau kita mau ketemu petinggi negara, kalau kita ingin ketemu seorang waliullah, atau kita ingin ketemu seorang kiai yang besar, itu auranya beliau itu sudah ada di saat kita berhadapan dengan auranya itu, bahkan bisa gemeteran kita. Saking silaunya kita melihat aura beliau. Lah kalau kita belum pernah bisa merasakan auranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah ruginya. Kenapa kok di dalam sholat 5 waktu itu kita sulit merasakan khusyuk? Karena Allah di dalam sholat 5 waktu yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh Allah
bukan hanya kekhusyuanmu. Bukan kekhusyuan kita yang dicari di dalam sholat 5 waktu. Yang dicari di dalam sholat 5 waktu adalah kita mau datang kepada Allah. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Sini kerjakan salat dan raihlah kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan di saat kau sedang bekerja, kau dipanggil oleh Allah. Di saat kau sedang senang-senang, kau dipanggil oleh Allah. Di saat kau sedang bercengkrama, kau dipanggil oleh Allah. Kemenangan dari hawa nafsumu, kemenangan dari menepati janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen manusia di sini dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah? Benarkah Allah ini adalah segala-segalanya bagi kita? Atau sebaliknya, ada Tuhan lain selain Allah? Kalau memang sebagaimana janji kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti Allah adalah segala-galanya. Kalau benar janji kita kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina, berarti Allah adalah segala-galanya. Maka yang dibutuhkan oleh Allah adalah kedatanganmu. Maka yang dibutuhkan oleh Allah adalah kedatanganmu. Yang diinginkan oleh Allah, kau mendapatkan kemenangan dari melawan hawa nafsumu, melawan hawa malasmu, melawan hawa kekhawatiranmu, melawan hawa sayangmu terhadap duniamu. Terkadang kita berpikir besok masih hidup, sholat masih ada. Subhanallah, betapa ruginya. Maka ayo raih kemenangan ini. 1 kali 24 jam raih kemenangan ini. Saudaraku rahimakumullah, kita hidup hanya 60, 80, 90 tahun. Di usia 40 tahun ke atas sudah mulai datang yang namanya penyakit demi penyakit. Usia 40 ke atas sudah mulai kita sakit. Ada saja penyakit ini. Kalau kita tidak menata diri dari sekarang, kalau kita tidak memaksa diri untuk terbiasa beribadah kepada Allah, kita rugi. Karena tadi saya bilang, waktu ini kita tidak tahu di mana, kapan, dalam keadaan apa kita waktunya akan berakhir.